Halo Sobat Sejarah, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aini Nabila Putri Kurniawan dari kelas MPI 2A dengan nomor NPM 25106311 Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membuat video untuk jawaban UAS. Oke, simak baik-baik ya. Untuk jawaban nomor 1 tentang Piagam Madinah dan juga sistem diwan. Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama yang mengatur hubungan antara suatu kelompok masyarakat yang berbeda agama maupun berbeda suku di Madinah. Piagam ini menekankan persatuan, keadilan, dan juga tanggung jawab bersama. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sistem administrasi diwan diadopsi dari Persia untuk mengatur keuangan, militer, dan birokrasi negara. Adaptasi budaya ini menunjukkan bahwa Islam sangat terbuka terhadap inovasi yang selama tidak bertentangan dengan suatu syariat. Dalam konteks modern, prinsip Piagam Madinah dapat diterapkan untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat yang plural dan multikultural. Jawaban untuk nomor 2 ialah tentang dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dinasti Umayyah berfokus pada sentralisasi kekuasaan dan juga ekspansi wilayah, akan tetapi cenderung mengutamakan bangsa Arab sehingga memunculkan ketidakpuasan kelompok non-Arab. Sementara itu, dinasti Abbasiyah menekankan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemerintahan yang lebih kosmopolit. Kelemahan Abbasiyah adalah konflik internal dan juga melemahnya kontrol pusat. Kedua dinasti akhirnya mengalami kemunduran akibat perpecahan politik, konflik kekuasaan, dan juga tekanan dari luar. Jawaban nomor 3 ialah tentang Andalusia dan Safawiyah. Andalusia berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan yang mempertemukan budaya Islam, Kristen, dan juga Yahudi, sehingga banyak melahirkan kemajuan sains dan juga filsafat yang mana sangat berpengaruh pada Renaissance Eropa. Sebaliknya, dinasti Safawiyah lebih menekankan identitas teologis, yang mana teologi Syiah sebagai alat legitimasi politik. Model Andalusia memiliki dampak global yang lebih luas karena mendorong pertukaran ilmu dan budaya lintas peradaban. Jawaban nomor 4 ialah tentang bangsa Mongol dan Turki Utsmani. Awalnya bangsa Mongol menghancurkan Baghdad pada tahun 1258. Tetapi keturunannya seperti Ikhan dan Mughal justru memeluk Islam dan berkontribusi pada perkembangan peradaban Islam. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses asimilasi budaya Islam. Berbeda dengan Mongol, Turki Utsmani memperluas wilayah melalui kekuatan militer dan birokrasi yang terorganisir. Keduanya berperan penting dalam mempertahankan dan menyebarkan pengaruh Islam. Jawaban nomor 5 ialah tentang Islamisasi Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui perdagangan, perkawinan, dakwah, dan juga akulturasi budaya secara damai. Yang mana pendekatan ini tuh berbeda dengan futuhat di Timur Tengah, yang sering disertai ekspansi politik. Karakter Islam Nusantara yang moderat dan adaptif terhadap budaya lokal membuat Islam mudah diterima masyarakat. Karena itu, akulturasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan Islamisasi di Indonesia. Jawaban nomor 6 yakni tentang jaringan intelektual Islam dan kritik Eurocentrism. Jaringan intelektual Islam di Afrika dan Eropa menunjukkan bahwa peradaban Islam memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Universitas Sankore di Timbuktu menjadi pusat pembelajaran di Afrika, sementara pengaruh Turki Utsmani terlihat di Balkan. Kritik terhadap Eurocentrism muncul karena sejarah sering mengabaikan kontribusi ilmuwan dan juga arsitektur Islam dalam membentuk suatu peradaban modern.
Jawaban nomor 7 tentang Muslim di Amerika dan Australia. Kehadiran Muslim di Amerika dan juga Australia tidak hanya berasal dari migrasi abad ke-20 saja. Terdapat teori yang menyebutkan adanya kontak pelaut Muslim Makassar dengan penduduk aborigin Australia dan kemungkinan kedatangan Muslim sebelum Columbus Amerika. Historiografi modern perlu mengkaji kembali sumber-sumber sejarah yang selama ini terabaikan agar peran komunitas Muslim minoritas dapat diakui secara lebih adil. Untuk jawaban nomor 8 itu tentang teori Ibnu Khaldun dan peradaban Islam. Menurut Ibnu Khaldun, peradaban lahir, berkembang, mencapai puncak, lalu mengalami kemunduran ketika solidaritas Islam melemah dan masyarakat terlalu menikmati kemewahan. Dari sejarah Islam, faktor paling penting yang menentukan keberlangsungan peradaban adalah kualitas sumber daya manusia, persatuan umat, penguasaan ilmu pengetahuan, dan juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Di era digital saat ini, peradaban Islam akan maju jika mampu memanfaatkan teknologi untuk pendidikan, dakwah, dan juga inovasi tanpa kehilangan nilai-nilai moralnya. Mungkin dicukupkan sampai sini saja dulu ya teman-teman videonya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dadah semuanya, wassalamualaikum.